Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan kematian di mata anak kecil. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail di dalam seri buku Selamat Ribut Rukun, karya BPK Gunung Mulia. Anak itu berusia 5 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. Ia merasa heran bahwa ibunya menangis terus dan bahwa semua orang di rumah menjadi sibuk. Apakah pada usia itu anak dapat merasakan kesedihan akibat kematian? Banyak orang mengira bahwa anak kecil belum mengerti kesedihan akibat kematian. Memang pada hari-hari terjadinya kematian, ia tidak tampak sedih. Ia belum dapat membayangkan akibat jangka panjang dari kematian ayahnya. Ia bermain atau berkelahi seperti biasa ketika jenazah ayahnya sedang diletakkan ke dalam peti. Tetapi dalam hari-hari selanjutnya, ia mulai mengalami berbagai gejolak perasaan akibat terjadinya kematian. Rasa diabaikan, penolakan, amarah, depresi, rasa bersalah, atau lainnya. Tidak ada anak kecil yang senang ditinggalkan. Sejak kematian ayahnya, anak ini tidak pernah melihat ayahnya lagi di rumah. Biasanya kalau ia bangun pagi, ia melihat ayahnya sedang senam di kebun. Biasanya tiap sore ia melihat ayahnya pulang dari tempat kerja. Biasanya tiap malam ia melihat ayahnya membaca buku. Tetapi sekarang ia tidak pernah melihat ayahnya lagi. Ia merasa ayahnya telah meninggalkan dia. Padahal ia ingin agar ayahnya hadir seperti dulu. Akibatnya, anak pada usia ini memusatkan pikirannya begitu khusus pada ayahnya yang sudah meninggal itu. Ia mulai bervisualisasi tentang ayahnya. Usaha visualisasi itu dapat menyebabkan anak melihat ayahnya. Ia yakin betul bahwa tadi ia melihat ayahnya sedang berdiri di pojok rumah, karena ayahnya itu tampak secara mendadak dan hanya sebentar saja lalu menghilang lagi. Anak itu bisa jadi merasa terkejut dan takut, apalagi kalau penglihatan itu terjadi di tempat yang gelap atau di malam hari. Anak yang sudah mendengar cerita tentang hantu mungkin akan menganggap itu hantu ayahnya, atau ia sering melihat ayahnya dalam mimpi yang dapat berupa mimpi menyenangkan atau mimpi menakutkan. Beberapa bulan kemudian, perasaan-perasaan anak ini dapat berkembang ke arah lain. Ada kemungkinan ia menganggap bahwa ayahnya kejam. Ia berpikir, "Papa jahat. Kalau papa baik, tidak mungkin papa meninggalkan saya." Akibatnya, ia mulai mempunyai perasaan benci terhadap ayahnya. Atau sebaliknya, ia membenci dirinya sendiri. Ia ingat perbuatan-perbuatannya yang pernah menyebabkan ayahnya marah. Lalu ia mengira bahwa ayahnya pergi karena ayahnya tidak menyukai dia. Ia berpikir, "Aku bukan anak yang baik, sebab itu papa meninggalkan aku." Perasaan-perasaan anak kecil yang timbul pada bulan-bulan setelah peristiwa kematian dapat mengganggu dan merugikan perkembangannya. Berbagai perilaku dapat muncul, misalnya mudah marah, murung, cenderung merusak, agresif, menarik diri, atau lainnya. Jelas anak kecil membutuhkan pertolongan untuk mengatasi krisis kedukaannya. Banyak orang tua salah paham dalam hal ini. Mereka menolong dengan cara mengajak anak melupakan tentang peristiwa kematian dengan jalan sama sekali tidak berbicara tentang dia yang sudah meninggal, atau dengan
jalan mengalihkan perhatian anak pada hiburan-hiburan. Cara demikian hanya berpura-pura menutupi luka akibat kesedihan. Padahal yang dibutuhkan adalah menyembuhkan luka itu. Salah satu cara yang baik untuk proses menyembuhkan luka kedukaan adalah justru membicarakan tentang almarhum. Anak yang sedang berduka ini perlu mendengar orang-orang dewasa membuka percakapan tentang almarhum. Di situ mereka mengeluarkan segala kenangan dan berbagai perasaan mereka tentang almarhum. Dengan demikian anak ini pun merasa aman untuk mengeluarkan kenangan dan perasaannya. Luka sedih akan menjadi parah kalau dipendam, tetapi kalau diverbalkan, lambat laun luka-luka itu dapat sembuh. Kalau anak merasa aman berbicara tentang peristiwa kematian itu, ia pun mengajukan banyak pertanyaan. Tiap pertanyaannya perlu ditanggapi, dan biasanya anak sudah puas dengan jawab yang hanya terdiri dari satu kalimat. Kalau kita tidak tahu jawabannya, lebih baik kita jujur dan mengakui bahwa kita tidak tahu. Anak lebih tertolong dengan jawab tidak tahu ketimbang jawab yang muluk-muluk tentang surga. Anak yang mendapat penjelasan bahwa ayahnya dipanggil Tuhan malah bisa menjadi takut. Pada malam hari kalau ia mendengar suara-suara di luar, ia menjadi takut kalau itu suara Tuhan yang kini mau memanggil ibunya atau kakaknya atau dirinya. Ketika anak itu bertanya kepada ibunya, "Mengapa papa mati? Apa papa sekarang sedang melihat kita?" Ibunya tentu semakin sedih, tetapi ia tidak melarang anaknya bertanya seperti itu. Ia pun tidak mengkhotbahi anaknya tentang surga, tetapi ia memeluk anak itu sambil terisak, "Mama juga tidak tahu." Pelukan dan air mata bersama seperti itu banyak membantu proses penyembuhan luka kedukaan. Luka akibat kesedihan pada anak kecil bisa sangat mendalam pada bulan-bulan dan tahun-tahun setelah kematian. Pengarang kitab Ratapan memahami lamanya proses pemulihan itu, dan ia berdoa, "Ingatlah ya Tuhan, apanya terjadi atas kami. Kami menjadi anak yatim, tak mempunyai bapak dan ibu, kami seperti janda." Untuk menghindarkan luka yang berkepanjangan, sebaiknya langsung sejak terjadinya kematian itu, anak itu diikut sertakan dalam kesedihan orang dewasa lain dalam keluarga itu, sehingga ia tidak merasa seorang diri dalam kesedihannya. Kita membohongin anak kalau kita berkata bahwa kita tidak boleh sedih. Yang diperlukan anak bukanlah bahwa ia dihindarkan dari penderitaan sedih, melainkan bahwa ia ditopang dalam mengatasi penderitaan sedihnya. Anak memerlukan pendampingan seorang dewasa yang mau berbagi perasaan dalam proses mencerna kesedihannya. Tahap-tahap kesedihannya mungkin berbeda dengan tahap-tahap kesedihan orang dewasa. Pada waktu ayahnya dimakamkan, mungkin ia belum sedih. Kita perlu membolehkan ia berada pada tahapan sendiri, namun sambil tetap memberi topangan. Pada hari pemakaman, ibu anak itu berkata, "Sebentar, papa akan dibawa ke kuburan. Badan papa akan dimasukkan ke dalam tanah. Banyak kawan papa akan hadir. Banyak orang akan menangis. Kamu boleh ikut ke kuburan kalau kamu mau. Mama tidak bisa menangani kamu. Nanti tante yang akan berdiri di sebelah kamu. Tetapi kalau kamu lebih mau diam di rumah, itu juga boleh. Nanti tante diam di rumah bersama kamu." Perkataan ibunya memberi topangan kepada anak ini.
sehingga anak ini tidak merasa dilupakan atau dibiarkan sendiri dalam proses kesedihannya. Sebuah buku terbitan BPK Gunung Mulia yang dengan baik membahas berbagai aspek kesedihan anak akibat kematian kakek atau nenek atau ayah dan ibu atau saudara sekandung adalah bantuan dikala anak berduka. Tulisan Rosemary Wells. Ia menulis, berbicara dengan seorang yang mengerti, inilah pada dasarnya yang dicari oleh anaknya berduka cita. Jika Anda dapat berbicara dan mendengarkan, maka Anda mungkin dapat mencegah timbulnya gadis atau pria yang membungkus diri mereka dalam duka cita sampai mereka terkurung dalam dunia yang terpisah, yang akan muncul menjadi orang dewasa yang sangat kacau. Kita memang perlu belajar berbicara tentang kesedihan kita dan belajar mendengarkan kesedihan orang lain, terutama kesedihan anak kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami agar lebih bijaksana untuk mengarahkan anak-anak kami ketika menghadapi kedukaan ini. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku